Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Ibnu Abbas Channel yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang kedua ini kita akan membahas sebuah tema yang juga telah dituliskan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala dalam kitab beliau Maqalat Ramadhaniyah yang berjudul Syahrul Ramadan Minnatun Uzma. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kedua ini adalah bulan Ramadan adalah karunia Allah yang besar. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengajak kita semua, para pembaca kitab ini, dan saya sampaikan kepada para pemirsa Ibnu Abbas Channel, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan. Sehingga bulan Ramadan bagi kaum muslimin adalah sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah sebuah kenikmatan besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan di sini, laqad an'amallahu ala ibadihi bi ni'amin katsiratin la tuhsa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada hamba-hambanya dengan kenikmatan yang tidak bisa dihitung, yang tak terbilang. Ayat yang masyhur yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian semua menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya kalian semua tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat, kata Syekh Abdul Razak di sini, beliau menyebutkan ada dua macam. Ada nikmat duniawi dan ada nikmat agama. Ada nikmat duniawi dan ada nikmat agama. Ada seorang ulama yang lain bernama Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, bahwa nikmat agama atau nikmat ukhrawi atau nikmat batin ini lebih afdal dan lebih baik daripada nikmat zahir atau nikmat duniawi. Kenapa demikian? Kalau nikmat zahir, nikmat duniawi seperti sehat, punya anak, punya rumah, ini dirasakan oleh semua orang dan setiap elemen makhluk Allah. Sehat, kalau kita bicara nikmat sehat, yang dikasih sehat itu bukan orang Islam saja. Orang kafir pun dikasih sehat. Hewan pun dikasih sehat. Kalau kita bicara nikmat rumah, manusia, orang Islam punya rumah, nikmat. Tapi orang kafir punya rumah. Hewan pun juga punya rumah. Maka di sini menunjukkan bahwa nikmat zahir atau nikmat duniawi, yaitu nikmat dari Allah. Tapi bukan yang paling afdal. Tapi yang paling afdal adalah nikmat agama, nikmat batin, dan nikmat ukhrawi. Karena ini hanya dirasakan oleh orang-orang yang beriman, dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Maka kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau di sini, wa inna min azimi hibatihi wa jazili ni'maihi ala ibadihil mu'minin an syara'a lahum siyama syahri Ramadan al-mubarak, subhanallah. Dan di antara kenikmatan yang paling mulia dan pemberian Allah yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman adalah Allah Azza wa Jalla syariatkan ibadah puasa bagi mereka di bulan Ramadan yang penuh barokah. Sehingga bulan Ramadan kemudian mengerjakan puasa di dalamnya adalah kenikmatan yang besar, adalah pemberian yang agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan, atau mohon maaf, menjadikan puasa salah satu dari rukun 6 dalam agama ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi barusan telah sampaikan bahwa Ramadan dan puasa di dalamnya adalah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada hambanya.
Oleh karena itu nggak heran dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 84, 185 itu ayat-ayat yang Allah berbicara tentang puasa. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu rentetan ayat yang Allah bicara tentang puasa. Dan tadi kita sampaikan bahwa puasa adalah anugerah pemberian nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Oleh karena itu, di akhir rentetan ayat yang berkaitan tentang puasa, tepatnya di surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala menutup rentetan ayat itu dengan firman-Nya wala'allakum tashkurun. Itu semuanya agar kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini lebih menegaskan kembali bahwa puasa, bahwa ibadah di bulan Ramadan, bahwa diberikannya umat ini bulan Ramadan adalah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai seorang muslim atau seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Razak rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Syahrul Ramadhanul Mubarak minhatun ilahiyah wa hibatun rabbaniyah lil ibad." Bulan Ramadan itu adalah pemberian yang agung dari Allah, merupakan kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Apa tujuan Allah? Beliau mengatakan di sini liyazdadalladzina amanu imana, agar orang yang beriman ketika ketemu Ramadan semakin mantap imannya, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa liyatuba man kana mufarritan wa muqassira. Dan Ramadan itu nikmat, tujuannya adalah untuk kesempatan dan momentum taubat bagi orang yang banyak dosa dan orang yang menyepelekan syariat Allah Subhanahu wa taala di luar Ramadan. Jadi adanya Ramadan itu untuk bagi dua sisi dan dua model orang menguntungkan. Bagi orang yang beriman, tujuannya agar imannya semakin mantap dan semakin bertambah. Bagi orang yang banyak dosa, ini momentum dan kesempatan bagi mereka untuk mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh menyampaikan bahwa Ramadan itu bulan yang khusus dan Allah khususkan dari beberapa bulan yang lain. Di antara kekhususan bulan ini, beliau mengatakan di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bulan Ramadan dengan Al-Qur'an. Fahuwa syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'anul Karim hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah turunkan Al-Qur'an. Maka bulan ini menjadi bulan yang khusus bagi Al-Qur'an. Allah taala berfirman surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, bahkan ikhwani fiddin dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam kitab Mu'jamul Kabir karya Al-Imam Tabrani dari hadis Wathilah Ibnul Asqa. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ternyata Ramadan itu bukan bulan khusus Quran saja. Ternyata kita lihat Suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim diturunkan di Ramadan. Subhanallah. Taurat diturunkan di Ramadan. Injil diturunkan di Ramadan. Al-Quran jelas diturunkan di Ramadan. Berarti Ramadan bukan bulan Quran. Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan semua kitab-kitabnya. Subhanallah. Lihat ini keutamaan Ramadan, di mana Allah khususkan kitab-kitab Allah yang itu merupakan petunjuk bagi manusia agar mereka bisa hidup bahagia di dunia akhirat. Semuanya Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Kita lihat hadis yang tadi telah saya sampaikan dalam Musnad Imam Ahmad, dan hadis ini dihukumi hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan." Suhuf-suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim itu diturunkan di awal malam bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu li sittin madaina min Ramadan. Dan Taurat itu diturunkan 6 hari setelah lewat bulan Ramadan.
atau 6 malam yang telah berlalu dalam bulan Ramadan. Kemudian wal Injil li thalatha asyarata khalat min Ramadan, dan Injil diturunkan 13 hari ke-13 bulan Ramadan. Kemudian wa unzilal Quran atau wa unzilal Furqan li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 bulan Ramadan. Maka ini semua menunjukkan keutamaan Ramadan yang luar biasa, di mana Allah menurunkan kitab-kitabnya di dalam bulan ini. Kalau tidak menjadi bulan yang mulia, maka tentu Allah Azza wa Jalla tidak akan khususkan bulan ini dengan Allah turunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain di dalam bulan ini. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara kekhususan Ramadan dan di antara keutamaan dan besarnya Ramadan adalah Allah Azza wa Jalla menjadikan di dalam Ramadan ada malam yang istimewa, malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Masya Allah, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 82 tahun lamanya itu lebih baik. Satu malam tok lebih baik daripada 82 bulan. 82 tahun. Ini luar biasa keutamaan dan kekhususan yang hanya Allah berikan kepada bulan Ramadan, yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Kemudian Syekh Abdul Razak beliau menyampaikan bahwa di dalam bulan ini ada ibadah puasa, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan bahwa puasa di dalam Ramadan itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Hadis yang masyhur, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rawahul Bukhari wa Muslim, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman, atas dasar mengharap pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak tentu keutamaan-keutamaan bulan Ramadan, maka cukup itu diantara yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak dengan apa yang telah saya ringkas sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hamba yang mengakui keistimewaan Ramadan, sehingga kita pun semangat untuk melakukan amalan di bulan Ramadan. Kata beliau di sini, Allahumma ja'alna mimman ya'rifu li hadha syahri makanatahu wa hurmatahu wa wafiqna lil qiyami fihi bima yurdhika innaka sami'ud du'a. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kami semua orang yang tahu bahwa bulan ini bulan yang penuh dengan kedudukan tinggi di sisi Engkau, ya Allah. Dan berikanlah kami taufik agar kita bisa memaksimalkan ibadah di dalam bulan Ramadan dengan amal-amal yang memberikan ridho darimu atau yang menjadikan Engkau ridho kepada kami, ya Allah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa-doa kita semuanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.